Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua rekan-rekan guru dan semua profesi yang lain diberikan kesehatan dan juga sehat semua. Pada video kali ini akan diinformasikan terkait adanya sebuah gagasan kurikulum tertentu yang akan digunakan untuk menggantikan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, silakan ditonton terus video ini supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas dan komplit. Deep learning menggantikan kurikulum merdeka. Apakah itu deep learning? Sebuah kurikulum? Apakah deep learning itu sendiri? Mari kita simak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti sempat menyebutkan akan menggagas kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini. Abdul Mu'ti menyatakan kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum Merdeka Belajar dalam sebuah kegiatan. Pernyataan itu kemudian direkam dan dibagikan ke media sosial. Menurut Mu'ti, deep learning bertujuan memberikan pengalaman belajar lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Apa itu deep learning? Menurut Kamus Cambridge, deep learning atau pembelajaran mendalam adalah cara untuk mempelajari sesuatu sehingga sepenuhnya memahami hal itu dan tidak akan melupakan pembelajaran tersebut. Dari segi komputasi, deep learning adalah sejenis pembelajaran mesin atau proses komputer meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas dengan menganalisis data baru yang menggunakan banyak lapisan pemrosesan data. Menurut Catherine Macaulay College, deep learning membuat pelajar mampu berpikir kritis, komunikasi, serta bekerja dengan orang lain secara efektif di semua mata pelajaran. Deep learning ini membuat siswa bisa mengarahkan ilmu dan mengambil hal yang dipelajari untuk diterapkan ke situasi lain sebagai pembelajaran seumur hidup. Pada pembelajaran mendalam ini, siswa akan meneliti fakta dan ide baru secara kritis, serta mengaitkannya ke struktur kognitif dan membuat banyak kaitan antara ide yang ada. Adapun karakter pembelajaran ini fokus mencari konsep memecahkan masalah, aktif berinteraksi, menggabungkan berbagai modul belajar, dan menerapkan pembelajaran ke kehidupan nyata. Siswa yang menerapkannya menjadi punya rasa ingin tahu dan percaya diri, terlibat secara mental, berpendidikan yang sesuai, serta fokus pada minat dan manajemen waktu yang baik. Deep learning ini mempunyai 3 elemen utama. Yang pertama adalah mindful learning. Yang kedua, meaningful learning. Yang ketiga, joyful learning. Yang pertama adalah mindful learning. Dengan mindful learning ini, guru menyadari keadaan siswa yang berbeda-beda. Seorang guru bakal memperhatikan keunikan setiap siswa, termasuk potensi dan kebutuhan individual mereka. Misalnya, dalam pembelajaran tentang materi panas, siswa diajak bereksperimen di laboratorium. Mereka dapat memahami proses dan manfaat panas dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran dengan kesadaran penuh, fokus, dan terlibat secara aktif. Contohnya, melalui pendekatan project-based learning. Yang kedua, meaningful learning. Guru bisa mendorong siswa berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Siswa didorong untuk memahami alasan dan manfaat setiap materi pelajaran dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran yang membuat siswa menyadari bahwa ilmu yang dipelajari memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan nyata. Contohnya, hubungan antara matematika dengan transaksi keuangan. Yang ketiga, mindful learning. Bagaimana mengedepankan kepuasan dalam pemahaman mendalam. Hal ini menciptakan suasana belajar yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menggugah pemikiran mendalam siswa terhadap materi yang dipelajari. Proses pembelajaran yang menyenangkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif. Contohnya, pendekatan belajar dengan game atau quiz. Lalu, apakah deep learning ini yang disebut akan menggantikan kurikulum Merdeka Belajar? Menurut Abdul Mu'ti,
Mendikdasmen kita mengungkapkan istilah deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas siswa. Namun, beliau membantah deep learning dianggap sebagai sebuah kurikulum pendidikan. Deep learning itu bukan kurikulum, itu adalah pendekatan belajar. Abdul Mu'ti menegaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen kini masih mengkaji kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Meski begitu, beliau memastikan Kemendikdasmen belum memutuskan untuk mengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan pada masa jabatan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikdasmen sedang melakukan beberapa pengkajian. Di antara yang pertama adalah mengkaji materi-materi dan urutan bobot untuk pembelajaran sehingga tidak membebani siswa dan guru. Yang kedua, mengkaji ulang penerapan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang ketiga adalah mengkaji sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan jalur zonasi serta ujian nasional. Itulah informasi terkait munculnya gagasan kurikulum tertentu yang akan menggantikan kurikulum Merdeka. Semoga video ini memberikan manfaat. Silakan like dan share. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.